Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Kebakaran menghanguskan 5 rumah di kawasan Jati Baru, Kota Padang, Sumatera Barat. Kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Api dengan cepat membakar 5 rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Jalan Abdul Muiz, Kelurahan Jati Baru, Padang, Sumatera Barat. Kencangnya angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api menjalar ke bangunan lain yang berdekatan. Warga pun panik dan berusaha menyelamatkan harta benda mereka dari kobaran api. Proses pemadaman api ini sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah pemilik rumah memarahi petugas pemadam kebakaran karena dianggap terlambat datang ke lokasi. Memang kendalanya adalah akses yang di belakang yang terlalu rapat, jalan kecil, yang di depan cukup bagus. Memang warganya cukup ramai, jadi termasuk kendala bagi kami. Di rumah yang terbakar ada 5 unit rumah, sekitaran 15 kakak, sekitar 45 jiwa. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran ini diduga akibat adanya arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Belum selesai kasus kebakaran tangki Pertamina RU 6 Balongan, kobaran api dari sumur tua muncul di Indramayu. Lokasi semburan api tidak jauh dari instalasi sumur gas BDA2 Pertamina. Semburan gas ini terjadi di Desa Sukaperna, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Terhitung sejak 5 hari lalu, semburan gas bercampur api dan pasir ini terus menyembur dari sebuah sumur tua peninggalan zaman Belanda. Warga khawatir bau menyengat yang berasal dari semburan gas dapat menyebabkan sesak nafas dan pusing bila terhirup. Terlebih, lokasi temuan titik semburan ini berjarak 300 meter dari instalasi sumur gas BDA2 Pertamina. Sebelumnya, sumur yang berada di tengah persawahan ini hanya mengeluarkan gas dan air, namun 5 hari belakangan menyemburkan api. Warga curiga ada yang sengaja menyulut api menyebabkan sumur terbakar. Mereka berharap pihak terkait dapat mengatasi fenomena alam ini. Udah 5 hari sekarang. Udah 5 hari? Iya, berarti sekarang kan hari Sabtu ya? Sabtu, Jumat, Kamis, Rebo, Selasa. Mungkin ada yang nyundut. Tapi sebelumnya udah ngeluarin api? Enggak, sekarang kan ini udah 5 hari ini. Hingga saat ini belum ada penyelidikan dari pihak terkait mendatangi lokasi semburan. Tumpahan air disertai pasir dari lokasi semburan gas mengalir ke persawahan warga. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri SDM Arifin Tasrif memastikan kebakaran 4 tangki Pertamina RU 6 Balongan telah padam. Namun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif meninjau langsung lokasi kebakaran kilang Pertamina Balongan di Indramayu, Jawa Barat. Ia memastikan api di tangki T301 berhasil dipadamkan. Petugas kini fokus pada proses pendinginan. Investigasi penyebab kebakaran akan segera dilakukan pihak eksternal dan internal Pertamina. Alhamdulillah, api sudah bisa dikendalikan, bisa dipadamkan. Sekarang sedang dalam tahap proses penyelesaian. Masih dilakukan tindakan pemadaman yang berfungsi, dan itu juga dilakukan pendinginan. Sebelumnya, kebakaran melanda 4 tangki minyak di kilang Pertamina Balongan pada 29 Maret lalu. Meski sempat padam, kebakaran kembali terjadi pada 2 April kemarin di tangki T301. Akibat peristiwa ini, ratusan warga di sekitar kilang mengungsi. Pertamina kini fokus mendata rumah warga yang rusak di 3 desa, yakni Balongan, Majakerta, dan Desa Sukaurip untuk keperluan kompensasi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.
Seorang warga terdampak kebakaran tangki Pertamina Balongan Indramayu meninggal dunia di posko pengungsian Gor Bumi Parta Balongan. Selain faktor usia, korban diketahui memiliki riwayat sesak nafas. Supina, warga Blok Kosambi, Desa Balongan, Indramayu, Jawa Barat, dinyatakan meninggal dunia saat berada di lokasi posko pengungsian. Almarhum merupakan salah satu pengungsi korban ledakan tangki Pertamina RU 6 Balongan yang berada di posko pengungsian sejak Senin pekan lalu. Almarhum sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat namun nyawanya tidak tertolong. Menurut Eni, tetangga korban menduga Supina meninggal akibat faktor usia. Selain penyakit sesak nafas, kondisi kesehatannya pun semakin menurun saat berada di pengungsian. Namun belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya Supina. Tim medis dari Rumah Sakit Bumi Patra Balongan belum bisa dimintai keterangan. Tiba-tiba ada suara pemberitaan ada yang meninggal, jadi makanya kita yang nggak tahu misalnya sebabnya apa. Itu meninggalnya pas di pengungsian apa di mana, Bu? Di rumah sakit BP. Di rumah sempat sakit BP. pingsan katanya dengar dari ini masyarakat. Katanya, Oh, dulunya di sini sempat di pingsan. Sini, cuma katanya dibawa ke BP rumah sakit situ ya. Terus katanya ya itu meninggal. Sementara hingga hari ke-6 pasca ledakan tangki Pertamina RU 6 Balongan, ratusan warga masih bertahan di posko pengungsian. Sebagian warga mengaku masih trauma pasca tragedi ledakan tangki Pertamina. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Akibat dicabuli berkali-kali oleh kakek tirinya, seorang bocah perempuan di Pademangan, Jakarta Utara tewas usai menjalani perawatan medis di rumah sakit. KO, bocah 7 tahun yang tinggal bersama kakek nenek tirinya di Pademangan Timur, Jakarta Utara, meninggal dunia di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur. Sebelumnya, kondisi kesehatan KO terus menurun, usai mengeluh sakit saat buang air kecil. Di rumah sakit terungkap ada luka tak wajar di kemaluan korban akibat perbuatan bejat TS, sang kakek. Paman korban yang tidak terima dengan perbuatan bejat TS melaporkan peristiwa ini ke Polres Metro Jakarta Utara. Nggak berani langsung ngomong ke masyarakat karena sudah diancam. Saya berharap sih pelakunya ini di penjara seumur hidup untuk menggantikan nyawa, digantikan dengan nyawa seperti itu, Bang. Belum ada keterangan dari pihak kepolisian, namun TS, sang pelaku, kini sudah diperiksa dan ditahan aparat kepolisian. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang kakek di Kabupaten Aceh Jaya tega membunuh cucunya sendiri. Bayi yang berusia 36 hari ini dicekoki obat anti mabuk. Seorang bayi meninggal dunia di tangan kakeknya sendiri di Desa Tuikareng, Kabupaten Aceh Jaya. Pelaku mencekoki korban dengan 3 butir pil anti mabuk yang mengakibatkan bayi tersebut mengalami overdosis. Perbuatan keji tersebut dilakukan karena pelaku sakit hati anaknya menikah dengan pria yang tidak direstuinya. Sahrul dan Daniar, orang tua korban, hanya bisa meratapi nasib naas anak pertamanya yang meninggal dengan cara tidak wajar di dalam ayunan dengan mengeluarkan darah dan busa di mulutnya. Saat ini korban telah dikebumikan di halaman rumahnya. Kita ke Makassar, pemirsa. Seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan diamuk massa usai mencuri di sebuah minimarket. Pelaku diamankan bersama barang bukti 6 botol sampo berukuran besar. Arjun, warga Jalan Cendrawasih, Kota Makassar, menjadi bulan-bulanan warga usai kepergok mencuri di sebuah minimarket. Sebelumnya, Arjun terekam kamera pengawas saat mengutil 6 buah botol sampo berukuran besar. Seorang karyawati minimarket yang mengetahui peristiwa ini langsung meminta pelaku untuk mengembalikan barang curiannya. Namun pemuda ini justru mendorong korban dan berlari meninggalkan minimarket. Menurut keterangannya bahwa dia mencuri karena alasan untuk dipakai biaya pulang ke Cendrawasih. Apa residipis ini kemudian? Iya, residipis. Dalam kasus apa, Bang, sebelumnya? Dalam kasus pencurian. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 6 tahun.
Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pengamanan di Gereja Katedral Jakarta. Kapolri berharap umat Kristiani dapat beribadah dengan tenang dalam Pekan Suci Paskah ini. Kapolri yang datang bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran disambut oleh Uskup Agung Jakarta, Ignatius Suharyo, kemudian berkeliling sambil berbincang dengan Uskup Agung Jakarta. Menurut Kapolri, rangkaian Pekan Suci Paskah 2021 berjalan dengan baik, tidak terpengaruh dengan insiden di Gereja Katedral Makassar. Kapolri menegaskan pihaknya menjamin keamanan umat Kristiani dan Katolik saat beribadah. Tentunya kita semua berdoa bahwa seluruh rangkaian ini sampai dengan besok bisa berjalan sesuai dengan rencana dan seluruh umat Katolik dan Kristiani melaksanakan ibadah Hari Raya Kamis Putih, Jumat Agung, dan Hari Raya Paskah dengan baik, dengan khusyuk, dan tentunya kita semua berharap bahwa seluruh rangkaian tersebut kami dari TNI Polri betul-betul bisa menjaga kekhusyukan tersebut. Pemirsa, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto bertemu sejumlah pemuka agama di Manokwari, Papua Barat. Pertemuan bertujuan untuk silaturahmi dan koordinasi pengamanan tempat-tempat ibadah di Papua Barat. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto bersama Kabag Intelkam Mabes Polri Komjen Paulus Waterpauw bertemu sejumlah tokoh lintas agama di gedung pemerintah Provinsi Papua Barat. Kehadiran Panglima TNI untuk menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh lintas agama di Papua Barat agar para tokoh lintas agama meningkatkan peran dalam mempererat persatuan antar umat, serta proaktif menciptakan situasi yang kondusif, aman dan nyaman bagi masyarakat. Tokoh agama juga adalah sebagai tokoh sentral yang dapat memberikan wejangan atau pengaruh dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga dua fungsi mereka ada sebagai sentral maupun sebagai motor penggerak inilah yang dimanfaatkan untuk kita TNI Polri dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI dari segala aspek. Itu yang menjadi harapan kita. Sehingga dalam kunjungan ke Manokwari, Panglima TNI menyempatkan diri mengunjungi Gereja Katolik Immanuel Sanggeng untuk meninjau langsung pengamanan tempat-tempat ibadah. Dari Manokwari, Papua Barat, Mahathir Muhammad M. Khoirudin, iNews melaporkan. Setelah sempat berjalan alot dalam beberapa tahapan, Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ke-14 di Padang akhirnya memilih Universitas Negeri Semarang sebagai koordinator BEM SI periode 2021-2022. Keputusan ini diambil secara voting dengan melibatkan 132 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Musyawarah pemilihan BEM SI yang berlangsung di Padang, Sumatera Barat akhirnya menetapkan Wahyu Suryono dari UNES sebagai Korpus BEM SI 2021 secara sah dan administratif. Munas BEM SI menolak tegas munas tandingan yang digelar di UNAD yang diikuti oleh sejumlah perguruan tinggi yang sebelumnya sempat terjadi kericuhan. Mandat yang diterima oleh Koordinator Pusat Musyawarah Nasional merupakan mandat yang sah dan terlegitimasi oleh 132 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Dan saya pertegas kembali, BMSI 1 tahun ke depan adalah bagian dari rakyat. Sehingga gerakan yang akan dihimpun adalah bagian dari rakyat itu sendiri. Tidak ada adanya eksklusivitas, tapi kita mengedepankan gotong royong, mengedepankan inklusivitas dan lebih pada progresif. Tentu kita lebih pada bergerak. Apa yang sudah dipunyai oleh seorang mahasiswa pada hari ini adalah... Pemirsa, penjual senjata airsoft gun ke penyerang Mabes Polri ZA ditangkap polisi di Banda Aceh. Pelaku dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Tim Densus 88 menangkap M, penjual senjata airgun kepada penyerang Mabes Polri ZA. M ditangkap pada Kamis lalu di Banda Aceh dan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut.
Menurut polisi, ZA membeli airgun dari M secara online. Rabu sore, 31 Maret lalu, wanita berinisial ZA masuk ke Mabes Polri dan melepaskan 6 kali tembakan ke arah polisi di pos jaga gerbang depan. Peristiwa penembakan terjadi tak jauh dari gedung utama, tempat Kapolri dan sejumlah asisten Mabes Polri bekerja. Wanita ini pun dilumpuhkan polisi dengan tembakan. Tim Liputan iNews melaporkan.